Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu para pecinta Al-Quran, sholihin-sholihat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini mengawali Jumat yang pertama di bulan Jumadil Awal, Allah perkenankan kita berjumpa kembali setelah kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, insyaallah di halaqah ke-439 pagi ini kita akan masuk pada bagian terakhir dari surat Fatir sebelum kita berpindah ke surat Yasin. Insyaallah di halaqah ini kita akan tadabburi ayat 39 sampai akhir surat Fatir, yaitu ayat 45. Melanjutkan yang kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu tentang sifat dan karakter orang-orang yang mewarisi kitab Al-Quran. Ada 3, yaitu ada yang disebut zalimun li nafsihi, yang kedua adalah muqtasidun, yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Jadi orang yang mewarisi kitab suci itu punya sifat, ada yang kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, itu disebut zalimun li nafsihi. Ada yang disebut muqtasid, orang yang melakukan kebaikan yang wajib-wajib saja, minimalis. Dan yang idealnya ada yang sabiqun bil khairat, yang selalu bersegera dan juga berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir ya. Amin. Baik, kita lanjutkan di ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh faman kafara fa'alayhi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Mohon maaf. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kenikmatan yang diberikan kepada manusia, yaitu sebagai khalifah. Tapi menarik di sini Bapak dan Ibu, khalifah di sini disebut khalaif. Jadi dalam bentuk plural atau jamak, menandakan bahwa aspek kepemimpinan dalam bahasa yang lebih keren lagi disebut spektrumnya itu luas. Jadi kita diangkat oleh Allah sebagai pemimpin di berbagai level, supaya kita tidak fokus hanya yang namanya pemimpin itu ya presiden. Kalau nggak jadi presiden saya tidak pernah jadi pemimpin. Nah itu berarti dia tidak paham spektrum kepemimpinan. Jadi khalaif itu besar sekali. Jadi setiap kita akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Bahkan di hadis Rasulullah SAW disebut ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab terhadap kepemimpinannya. Ya. Jadi bahkan seorang perempuan di baiti zaujiha, di rumah suaminya dia juga pemimpin, apalagi ketika suaminya sedang tidak ada di rumah atau suaminya sudah meninggal dunia. Jadi ini level kepemimpinan kita
itu akan bergantung pada kualitas personal leadership atau kepemimpinan kita. Maka Allah menyebutnya spektrum yang luas, khalaifa fil ard. Nah, ini menarik. Itu sepotong ayat hanya menyebutkan itu, lalu Allah menyebut apa? Faman kafara fa'alaihi kufru. Seolah-olah kalau kita baca terjemahnya, apa hubungannya? Faman kafara fa'alaihi kufru, ya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Itu potongan ayat kedua seolah-olah tidak berhubungan dengan potongan yang barusan kita baca. Tapi sebenarnya sangat berhubungan. Kufur itu menutup dan tertutup. Jadi gelas di hadapan saya ini tertutup dan menutup. Jadi yang di dalam nggak keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Ini disebut kufur karena dia tertutup, menutup dirinya. Orang-orang yang kufur itu orang-orang yang menutup potensi kebaikan dirinya untuk keluar, dan juga orang-orang yang menutup potensi kebaikan dari luar untuk masuk ke dalam dirinya. Itu orang kufur. Sehingga sangat terkait dengan pelaksanaan khalaifa fil ard. Jadi dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, orang itu harus mengeluarkan potensi baiknya. Sementara kalau dia menutup, tidak akan bisa. Dan sebaliknya, seorang pemimpin itu mesti juga menerima potensi kebaikan dari luar untuk masuk kepada dirinya. Kalau dia tutup juga tidak bisa. Makanya Allah menyebut apa? Faman kafara fa'alaihi kufruh. Ibaratnya orang yang menutup diri dan tertutup, ya udah nikmatin aja. Dan kekufuran itu bukan sekedar nikmatin aja, tidak menambahkan apa-apa kecuali kemurkaan Allah. Nah, ini menarik. Berarti menjadi pemimpin itu amanah. Bukan sekedar ya saya sedang latihan jadi pemimpin dah. Kalau kurang-kurang maafin aja deh ya. Itu akan betul-betul bisa kita maafkan kalau dia melakukan tadi itu, yang di dalam potensi kebaikannya dia keluarkan, dan dia mengambil atau mendapatkan, menerima potensi kebaikan dari luar, maksudnya dari orang lain, ke dalam dirinya. Dan itu mustahil terjadi kalau dia sudah buat tutup tadi. Makanya orang kufur itu dia menutup semua jenis kebaikan, dan dia juga menutup mengeluarkan, berarti dia bakhil. Jadi orang yang kufur itu tidak ada potensi kebaikan yang bisa keluar dari dirinya, dan tidak ada potensi kebaikan yang dia terima. Ya rugi. Orang bakhil itu begitu. Jadi orang bakhil nggak akan pernah kaya. Kenapa? Dia nggak ngeluarin, tapi pasti habis. Dia tidak menerima karena dia menutup diri. Maka yang rugi siapa? Dirinya. Bukan hanya rugi, dia akan dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci Allah? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Ibaratnya nih Bapak, jalan kalau kita tutup, apa yang terjadi? Kita mau, ini nggak usah jalan lagi. Pintu masjid ini kalau kita tutup, apa yang terjadi? Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Mengakibatkan apa? Sirkulasinya berhenti. Padahal itu menjadi sunnatullah. Ini analisa sederhana begitu dari sisi kebahasaan. Belum kalau bicarakan makna kufur, yang paling besar adalah kufur kepada Allah. Nah ini naik pada makna berikutnya. Kufur kepada Allah apa? Tidak percaya sama Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah dikasih hukum, masa sih hukumnya begini? Masa sih lagi enak-enaknya tidur disuruh sholat,
Saya kan udah patok nih, sholat subuh ini harusnya jam 5 lah. Kalau jam 4 itu nggak pas misalnya. Jadi kita pakai seenak-enaknya kita, ya. Sehingga itu yang disebut kufur kepada Allah, tidak percaya pada syariat Allah. Masa sih harus menikah? Kan seseorang tidak perlu itu menikah. Toh tanpa pernikahan dia bisa berhubungan dengan perempuan siapa aja, kapan aja. Nah itu syariat Allah. Kalau Anda tidak percaya berarti kufur, mengingkari syariat. Masa sih? Ada lagi misalnya pengingkaran terhadap syariat pembagian waris misalnya. Masa sih anak laki-laki dapatnya 2, anak perempuan 1? Dia melihat begitunya doang. Laki-laki dapatnya 2 kali lipat perempuan. Padahal itu sistem ekonomi global besar. Laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Itu dalam kondisi apa? Warisan itu ada juga laki-laki dapatnya sama dengan perempuan. Laki-laki juga bisa dia dapat, perempuannya enggak, atau sebaliknya laki-laki juga bisa tidak dapat, perempuannya dapat. Jadi sebenarnya atau sama, laki-laki dan perempuan sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi orang hanya menganggap satu-satunya waris ya laki-laki pasti dapat 2 kali lipat perempuan, padahal tidak. Ayah ibu bisa dapatnya sama. Bahkan laki-laki bisa dapat, perempuannya enggak, atau sebaliknya laki-laki enggak dapat, perempuannya dapat. Namanya sistem ekonomi itu semua. Tapi kenapa yang dilihat yang itunya doang? Tabiat manusia begitu. Dia kalau lebih diam, kalau kurang ngomong. Ini sederhana aja. Bapak kalau semalam tidur cuma sejam, cerita ke orang tuh enak kan? Semalam saya tidur sejam, ya ini sejam saya nggak tidur. Ada nggak orang semalam saya tidur 10 jam? Cerita orang ada. Orang yang lebih tidur ada nggak cerita orang? Nggak ada. Sama kita bagi orang berlebih. Ada yang ngomong, ada tapi jarang. Dia ngomong kalau kurang. Nah itu tabiat manusia. Maka kekufuran yang paling buruk adalah ketika dia kufur kepada Allah dan syariatnya. Apaan aja syariatnya? Itu yang terkait dengan Allah, dengan manusia, dengan lingkungan. Kenapa? Karena dia khalifah tadi, khalaifa fil ardh. Maka kekufurannya itu hanya akan menambah kemurkaan Allah. Dan diulang lagi, wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan tidaklah menambah kekufurannya kepada Allah dan syariatnya kecuali kerugian. Itu tadi kerugian. Kenapa? Dia tidak bisa mengeluarkan kebaikan, tidak bisa menerima kebaikan. Itu orang kufur. Yang saya tadi sebutnya orang bakhil. Orang bakhil rugi. Kenapa? Gak ada kebaikan yang kelihatan, ditutup. Rugi, gak bisa menerima kebaikan. Mohon maaf nih Pak, jangan berpikir bahwa kalau kita tidak punya duit, kita gak bisa kontribusi. Kalau kita sudah buat barrier, batas atau kufur, gimana Ustaz saya aja susah buat hidupin anak istri mau sedekah. Nah, dia gak percaya pada takdir Allah berarti. Itu kufur dalam batas minimal. Kalau kita biasakan bisa kufur lebih besar. Jadi yang namanya sedekah itu banyak. Kita tidak megang uang, jangan berpikir bahwa saya nggak bisa sedekah. Sahabat Nabi SAW pernah datang kepada Nabi nggak bawa apa-apa. Ya Rasulullah, saya datang kepada Anda. Yang lain berkontribusi membangun masjid ini. Waktu membangun masjid Nabawi. Ada yang bawa air, bawa pasir, bawa pelepah kurma, bawa makanan, bawa minum, macam-macam dia bawa. Sahabat ini nggak bawa apa-apa. Saya diberikan badan yang sehat oleh Allah ya Rasul. Perintahkan kepada saya akan berkontribusi dengan itu.
Jadi dia berkontribusi dengan kebaikan, sehingga apa? Kebaikannya keluar, dan orang lain melihat kebaikannya, mendapat manfaat kebaikannya, dia dapat kemanfaatan juga dari yang selain dirinya. Nah itu, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita nggak akan menjadi orang bakhil, tidak menjadi orang yang hasad, tidak menjadi orang yang kufur. Kufur tadi apa namanya? Menutup dan tertutup, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, nggak bisa memberi, tidak bisa menerima. Orang kan maunya apa? Nggak bisa memberi tapi mau menerima. Ya kalau tertutup nggak bisa. Makanya orang bakhil itu dia menganggap kalau dia nggak memberi, untung dia, padahal rugi. Saat dia tidak memberi, dia nggak akan terima. Makanya kalaupun dia kaya, kayaknya akan pas-pasan dan akan membawa sengsara hidupnya. Ada orang bakhil, bahkan untuk dirinya sendiri bakhil, duitnya buahnya, tapi saking iritnya dia makan nasi tahu aja sama sambal, karena dia pengen berharap duitnya banyak. Akhirnya dia nggak mau kontribusi, dia pegang aja duitnya. Rumahnya kebakaran, duitnya hilang, ya kan? Bank tempat dia nabung, banknya likuidasinya nggak sehat, ya, rugi banknya, hilang duitnya. Atau misalnya dia ketipu, dia ditipu, misalnya, dan lain seterusnya. Nah maka sebenarnya kekufuran itu akan menambah kerugian. Maka katakan Nabi Muhammad, ara'aitum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Katakan wahai Nabi Muhammad, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu suruh selain Allah. Perlihatkan kepadaku bagian mana dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, atau mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberi kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Nah ini orang-orang yang syirik. Nah ini sekarang masuk pada ideologi. Orang yang suka menjilat orang yang menyembah orang lain, akan dikatakan, mana orang yang kamu sembah, mana orang yang kamu pertuhankan, mana yang orang kamu eluk-elukan itu. Sekarang tunjukkan kepadaku bagian bumi yang mana yang mereka ciptakan. Masya Allah, itu tantangan Allah. Mana bagian bumi yang diciptakan oleh mereka? Tidak ada. Ada itu gedung yang mencakar, iya, tapi itu semuanya adalah dari Allah. Manusia tidak pernah mengadakan sesuatu yang betul-betul baru. Bahkan mohon maaf, ini kan baru keluar kemarin beberapa pernyataan BRIN ya, bahwa air hujan terutama yang di Jakarta itu mengandung mikroplastik. Dari mana datangnya itu? Berarti kan dari pola hidup yang tidak sehat kita. Mikroplastik itu ikut keangkat dari air-air dan itu cara Allah menunjukkan kepada kita tidak amanah dalam menjalankan khalifah tadi itu sebagai pemimpin di bumi. Maka tidak akan mendatangkan kecuali kerugian. Kita yang melalaikan Allah karena dunia, mana itu? Kamu dapat untung apa dari dunia? Orang yang melalaikan Allah karena sibuk menjilat penguasa atau orang-orang yang dia kira bisa bermanfaat untuk hidupnya, mana mereka? Bagian bumi mana yang mereka ciptakan? Nanti di akhirat mereka juga akan disebutkan. Atau orang-orang itu adalah orang yang diberi Allah keterangan berupa kitab atau panduan sehingga mereka bisa berkreasi di bumi ini, atau mereka kemudian bisa semena-mena dengan itu. Ini kan ada orang ngaku nih, saya nabi,
Oh saya tahu segalanya. Akhirnya dengan itu orang tertipu. Ada loh Pak, mohon maaf. Bapak mungkin geleng-geleng ya. Kalau ada orang ngomong nabi palsu, dia jadi nabi palsu, ada pengikutnya nggak Pak? Pernah mikir nggak? Oh bisa ya? Iya kan? Kalau ada kita misalnya, saya berharap sih tidak ada lagi. Ada aliran sesat di, ya nggak usah jauh-jauh di tempat sekitar kita. Itu ada pengikutnya nggak? Nah kok bisa? Nah, kalau Bapak ditanya, lah kok bisa? Jawaban kita nggak bisa jawab Pak. Karena kesesatan itu akibat menutup diri, sehingga dia, kalau kita baca ayat Al-Quran yang lain itu disebut wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Zayyana itu dihias seolah-olah itu jadi kebaikan. Nah ini yang paling berat. Orang berbuat buruk tapi zayyana lahumus syaitan, sehingga dia dianggap berbuat baik. Yes, mohon maaf sederhana aja. Gak ada yang buruk dari hutang kecuali tidak dibayar hutangnya. Betul ya? Tapi manusia dilatih biar terbiasa menunda bayar hutang dengan istilah bayar hutangnya besok aja. Mohon maaf ini saya mengkritik sistem. Kalau saya sebut banyak yang tersinggung. Jadi sekarang kan sistem yang sedang membuat goncang di negara kita, itu ada sistem udah bayarnya besok aja. Ente bayar listrik bulan depan nih pakai duit aja dulu, belanja duit. Padahal nih orang sebenarnya sebelumnya tidak punya pola hidup gitu. Dia bayar cash aja, saya bonuskan bayar sekarang. Sekarang ada tawaran orang. Tawaran, jadi itu saya iklan itu mungkin bisa tiap 3 jam sekali di handphone saya. Ini tawaran menarik nih, bonus kalau pakai ini nanti harganya jadi sekian. Tapi bayarnya nggak sekarang, kamu bayarnya besok. Lah saya punya duit. Kalau itu saya ambil, dosa nggak saya? Kita ini tidak perlu banget dengan hutang, tapi ente ngutang aja, bayarnya besok. Nanti biar saya dapat bonus. Boleh nggak kayak gitu? Enggak dilarang, tapi itu nanti akan terakumulasi kebiasaan kita berhutang, kemudian mengabaikan hutang, dan akan bisa misalnya maaf, saya menggunakan itu pada 10 transaksi, ada kemungkinan kelewat 1 enggak? Mungkin. Dan kalau sudah kelewat 1, saya zalim, karena ayat terpanjang di dalam Al-Quran 1 halaman penuh itu berbicara tentang apa? Tentang hutang. Itu baru 1, mohon maaf. Jadi hati-hati berinteraksi dengan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Makanya tadi saya teruskan lagi ya. Bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Jadi orang-orang zalim itu sebagian yang satu dengan yang lain menjanjikan tipuan. Insyaallah saya mau dapat proyek nih. Ente ya, tolong cari itu teman-teman ente di parlemen sana ngegolim. Ntar kalau dapat saya kasih ya, uang dengannya saya kasih. Ya, itu kalau masyru', kalau betul dengan cara yang baik, uang jasa seperti itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ketika itu kong kali kong terhadap sebuah kezaliman. Dengan cara misalnya, proyeknya apa? Gusur rumah orang, nutup jalan umum, potensi-potensi yang baik tertutup di negara ini. Harusnya kan negara kita dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa ini, tidak ada orang lapar harusnya di negara kita. Harusnya di negara kita, negara yang dengan luas seperti ini, laut yang banyak, nggak ada istilah orang nggak punya kerjaan, Pak. Harusnya. Makanya saya paling sedih kalau melihat di berita tuh, pagi-pagi kalau saya sarapan buka berita. Sekarang nggak ada berita enak, Pak. Harusnya kan sebelum saya kerja gitu, saya dulu ya sebelum kerja melihat berita pagi itu enak, berangkat kerja seger. Sekarang kalau buka berita di pagi hari kagak semangat berangkat kerja, Pak.
isinya nggak enak dibaca dan nggak enak didengar. Ya itu misalnya ada peluang kerjaan, misalnya terbuka lowongan pekerjaan 30 orang di perusahaan yang lamar 500 Pak. 30 yang dibutuhkan, yang lamar 500. Gimana tuh cara ngambilnya? Ya, itu baru yang kelihatan. Ya, kita ganti channel berita, ditemukan mayat di enak banget lagi mana. Balik lagi geser, ada kebakaran akibat apa? Korsleting listrik. Begitu kita keluar, masya Allah, ini kampung enak banget pemandangannya. Atuh aja itu kenapa kabel-kabel itu bergelantungan di mana-mana. Tempat kita kalau kita keluar kabel itu serbat hidup kita kan. Sambungan banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kembali kepada tadi, pengelolaan kepemimpinan itu baik, maka kita akan mendapatkan bukan hanya apresiasi dari Allah, tapi dapat keuntungan. Tapi lihat orang-orang zalim itu menjanjikan tipuan saja. Makanya hati-hati kalau kita berkoalisi dengan orang zalim, hanya mendapatkan tipuan dan kerugian. Nah ini makanya ngeri sekali. Dan Allah cara mengancamnya halus. Makanya ayat berikutnya itu enggak langsung ancaman terhadap tadi itu kezaliman dan tipuan terhadap kezaliman itu. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula fala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Ini kan ancaman sebenarnya. Ibaratnya gini dapat. Ini sebenarnya akan roboh. Misalnya, ya, ini yang membuat nggak roboh itu karena kita tahan, ya kan? Begitu kita lepas roboh, kan begitu. Kenapa? Pernah nggak kita melihat langit itu ada penyangganya? Kan disebut di surat Ar-Ra'd, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa amad, tanpa tiang yang kita lihat. Kalau Allah ingin rubuhkan gampang aja itu. Apalagi alam semesta kecil kita. Kecil Pak. Bapak kalau merasa besar pergi ke dua tempat, ya, ke tepi pantai atau ke padang pasir atau di atas gunung, itu terasa kecil misalnya. Saya waktu muda nih hobinya naik gunung. Sekarang masih muda, cuma udah dengkulnya udah olinya udah tinggal dikit, nggak bisa lagi. Itu setiap sampai di puncak itu masya Allah kecil banget, kecil banget. Kalau saya di tepi pantai, saya pernah naik kapal ke depan laut, ke kanan laut, ke kiri laut, ke belakang laut, kecil banget. Padahal kapalnya gede banget. Apa yang mau disombongkan? Saya pernah di awal tahun ini di 2025. Saya di Qatar tuh ada wisata padang pasir Pak namanya, ngedun namanya istilahnya. Ya naik mobil, terus kita pasti masuk padang pasir. Ya. Masya Allah, kanan pasir nggak ada ujungnya, kiri pasir nggak ada ujungnya, depan pasir nggak ada ujung, belakang pasir nggak ada ujung. Saya mikir itu kalau mobil mogok gimana? Saya mikir begitu dong. Ini kan sama dengan tadi naik kapal kan? Kalau kapalnya mogok siapa yang mendorong? Itu saya lagi mikir tuh. Berempat kita maaf nih, kita nih kalau lagi kayak gini mobil mogok siapa yang mendorong? Kemana-mana jauh, kecil sekali. Makanya Allah SWT menahan supaya langit dan bumi itu nggak hancur. Bersyukur kita. Mohon maaf Pak, kemarin hujan kencang ya. Benar nggak? Saya kemarin hujan-hujan tuh antar keluarga yang takziah ke almarhum ayah di sini kemarin datang. Saya kemarin saya terpulang tuh hari apa kemarin Rabu. Siangnya masya Allah saya wudhu nggak bisa Pak, saking panasnya.
Siang di sholat duhur nih, saya wudhu pakai keran, kayak sholat nih tangan, nggak tahan, ini saya cari ember, saya tampung dulu tuh, saya tinggal dulu tuh, baru dipakai wudhu agak enakan. Sholat, saya sholat di musola, ada kipas, masya Allah, itu kayak sedang bakar sate saya rasanya, anginnya panasnya minta ampun, itu rambut kemarin, nggak tahu bapak ngerasain gitu nggak? Iya, wah, masya Allah, begitu sore tiba-tiba, pers hujannya kayak begitu, saya bahasa kuyup tuh nganter. Jadi ngebayangin, masya Allah, kalau Allah dekatin dikit aja bumi dengan matahari, jadi apa bumi ini? Kalau Allah jauhin dikit dari matahari, jadi apa bumi ini? Ya. Jadi Allah itu bisa membalik secepat itu. Siangnya panasnya luar biasa, malamnya masya Allah hujan kayak begitu, ada banjir di mana-mana. Kita doakan mudah-mudahan yang terdampak bisa segera diberi solusi yang baik. Jadi sebenarnya langit yang tidak runtuh, bumi yang tidak rusak ini ditahan oleh Allah. Kalau itu tidak ditahan oleh Allah, siapa yang menang? Lihat nih kata belakang, innahu kana haliman ghafura. Masya Allah, Allah itu maha lembut, penyantun, halim. Nyindirnya aja kayak gini. Ini orang kalau marah ini sudah luar biasa. Marahnya ada sih ayat lain langsung ngancam dapat disediakan neraka dan sebagainya. Tapi ini Allah cuma ngomong begini. Ini sebenarnya mau gampang sih meruntuhkan gedung ini. Ditahan aja. Coba kalau Allah inginkan hancur. Ibaratnya kan menghancurkan itu lebih mudah daripada menciptakan. Ya Allah sudah kasih itu malaikat Israfil standby, siap ya Allah. Tiup sangkakala, habis kita. Kan begitu ibaratnya. Itu kapan aja Allah suruh Israfil tiup sangkakala, habis. Sayhatan wahidah. Sekali tiup nggak pakai lama, nggak kayak telolet nyampis itu. Kan banyak. Ini sekali tiup aja, habis sudah. Siapa yang akan mendatangkan? Innahu kana haliman ghafura. Makanya Allah itu lembut, penyantun dan pemaaf. Nah ini luar biasa. Berarti kita ini sering berbuat salah, tapi Allah selalu kasih kesempatan. Makanya kita nggak boleh berhenti. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat yang lain. Tapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak nambah apa-apa pada mereka, bahkan semakin jauh dari kebenaran. Dan ini kan orang-orang yang tidak mau bersyukur. Oke, nanti kalau datang Rasul kepada kami mau beriman. Ternyata begitu datang Rasul dan itu adalah orang terbaik yang mereka puji-puji, mereka nggak percaya. Ini tipe orang munafik, Pak. Karena dia merasa terancam tidak mendapatkan keuntungan dari itu. Penjelasannya panjang sebenarnya, karena waktu ya, saya lanjutkan lagi. Kenapa orang itu seperti itu? Istikbarun fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang terdahulu, seperti orang terdahulu maksudnya. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan dari Allah, tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah. Masya Allah. Mereka melakukan itu istikbar, masya Allah, sombong ya, dan mempunyai rencana jahat. Ini kepada orang zalim yang tadi ya, yang saling menipu. Maka penjahat itu kelihatannya mereka solidaritas, tapi sesungguhnya
itu tipuan yang terlihat, Pak. Kalau ada orang zalim, kelihatannya kompak, itu sebenarnya tipuan saja. Nanti sesama mereka akan saling menyingkirkan. Orang zalim itu begitu. Tabiat orang jahat begitu. Enggak, Ustaz, ada itu perampok yang paling kompak saat merampok, iya. Nanti saat bagi-bagi hasil rampokannya, orang harta, jangankan hasil rampok, hasil warisan aja bisa saling bunuh, ya. Padahal itu bukan rampokan, warisan kan apa? Dapat dari orang tua, dapat dari ahli waris kan. Bisa itu saling membunuh, apalagi hasil rampok, ya. Bisa nggak saling membunuh? Saling menyingkirkan bisa nggak? Lebih kejam. Makanya orang-orang ini kenapa demikian? Setelah wa'aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah, ya. Nah ini kok bisa? Ya karena istikbaran fil ardh, mereka sombong, ya. Dan mempunyai rencana buruk, rencana jahat. Ingat, rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali dia. Makanya hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Kita kalau punya rencana tidak baik, pertimbangkan. Rencana tidak baik itu hanya akan menimpa orang yang merencanakan keburukan. Makanya Bapak lihat apa yang terjadi di Palestina hari ini, ya kan? Ada rencana gencatan senjata ya. Tapi begitu diumumkan, siapa yang melanggar? Ya. Kemudian alasannya apa? Dibuat itu alasan. Tapi Allah membuka tabir-tabir keburukan itu, siapa yang buruk. Makanya saya percaya bahwa tidak ada rencana buruk kecuali kembali kepada orang yang merencanakan. Dan itu membuat kita tenang, Pak. Kalau kita baca ayat ini, oh tenang. Tidak takut kita. Kita berbuat baik tidak pernah takut kalau baca ayat ini. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Masya Allah, janji Allah. Rencana jahat itu tidak pernah kembali kecuali kepada yang merencanakan. Ini bukan bunyi hadis, bukan bunyi hikmah. Ini kata Allah. Misalnya ada orang, dia kasih racun di sini. Jadi kasih racun. Ya. Kemudian orang yang mau diracun minum misalnya, dia baca doa. Dan pada saat dia mau minum, bisa jadi nggak jadi. Tapi kelihatan minum sudah nempel bibirnya kan. Nah, taruh lagi, mati dah orang. Padahal belum sempat masuk bibirnya. Nah orang yang masukin racun ragu, tapi ada racunnya nggak sih sebenarnya? Dia minum dia. Betulan itu racun masuk ke tubuhnya, yang mati dia. Ada nggak kayak gitu? Meskipun itu sering dibuat anekdot, tapi kayak gitu loh kira-kira. Rencana buruk tidak kembali kecuali kepada yang merencanakan. Ada orang mau memfitnah, mau menjatuhkan dengan isu murahan yang buruk, dia yang memulai, semua muter jauh, baliknya ke dia yang kena. Jadi makanya ini ayat ini kelihatannya sederhana kalau kita baca ya, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, ya. Ini tidak akan kembali kecuali orang yang merencanakan. Makanya Allah tambah fahal yang turuna illa sunnatal awwalin. Ya, mereka apa enggak melihat ya yang terjadi kaum terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi sampai 2 kali disebut. Enggak ganti aturan Allah, tetap begitu. Siapa yang mendustakan Rasulnya, siapa yang istikbaron, siapa yang menindas, siapa yang zalim, akhirnya akan begitu. Makanya ketika orang-orang zalim tertawa, mereka lupa itu yang dilakukan ashabul ukhdud. Mereka tertawa menyaksikan orang-orang tidak berdosa dijorokin tuh masuk parit-parit yang menyala. Ini diceritakan di surat Al-Buruj kan gitu. Mereka duduk-duduk
tertawa seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang membuat api, menyalakan apinya sendiri. Ya, tidak ada kisah kezaliman kecuali akhir yang sangat buruk sekali. Fir'aun yang paling gagah mengaku Tuhan, Dzil Autad, punya tiang-tiang pancang yang digunakan untuk membunuh siapa saja. Matinya kenapa? Tenggelam. Gak enak banget tuh cerita. Jagoan matinya kelelep, enak gak diceritain? Abu Jahal yang sombong, matinya di tangan siapa? Di tangan jagoan, Hamzah, Ali, enggak. Matinya di tangan anak kecil yang lagi main-main. Muawiyah, Abdullah bin Jalal. Itu anak kecil yang sedang-sedangnya. Mereka aslinya nggak boleh ikut perang karena belum cukup umur. Begitu perang Badar mereka masuk, mereka dengar, sering dengarlah itu yang sering menyakiti orang tua mereka. Mana sih itu namanya Abu Jahal? Ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, Om Abu Jahal yang mana Om? Untuk orang. Langsung mereka bertiga itu berlari menuju Abu Jahal. Bengong itu Abdullah bin Mas'ud, tahu-tahu Abu Jahal tersungkur. Nggak tahu siapa itu yang bunuh dari tiga orang itu. Masya Allah. Ini kalau diceritakan apa adanya, dianggap kekerasan karena nggak paham. Ya mana ada anak kecil sekarang ikut perang. Anak kecil sekarang mah datang ke masjid aja udah syukur kita. Anak sekarang kagak main game aja udah seneng kita. Ya karena beda. Jadi orang baik, orang zalim itu akhirnya nggak ada yang baik. Raja Namrud tuh gimana akhirnya? Matinya kan gara-gara Allah masukkan itu serangga ke dalam kepalanya melalui hidungnya, akhirnya dia gatal, garuk-garuk nggak bisa. Disuruh pukul pengawalnya, pukul kepala saya, ya bengong pengawalnya, buru-buru mukul, megang aja kagak berani. Begitu mukul pelan, ya itu mah bukan mukul, itu ngelus namanya, kencengan lagi, kencengin dia. Satu orang mukul kagak berasa, panggil temannya teh, pukul kepala saya, tambah bengong, dipukuli mati di tangan pengawalnya sendiri. Kan nggak enak tuh cerita. Coba sebutin penguasa zalim. Jalut tertawa pada saat dia menantang, ayo jagoan yang paling berani ngadepin saya. Kagak ada yang berani. Maju anak kecil. Sudah maju kagak bawa pedang, nggak bawa senjata, cuma bawa ketapel, diputar-putar gitu aja. Ketawa dia. Begitu diputar-putar, dilempar kena kepalanya, mati itu Jalut. Bukan mati di tangan jagoan, bukan mati dengan terhormat, gagah perkasa, tidak. Kezaliman itu mengakhiri hidupnya, berakhir dengan penistaan dirinya, kehinaan dirinya. Gak ada istilah kisah kezaliman yang berakhir baik. Makanya kok mereka nggak baca begini ya? Tidak membaca kisah-kisah kezaliman dan mereka melakukan. Itulah tabiat manusia. Jadi kalau kita melihat orang zalim hari ini, misalnya si setan Nyahu itu, Masya Allah, itu kurang gedeknya apa ya sebenarnya? Segedek-gedeknya melihat orang kayak gitu. Ya, malah justru jangan mati duluan kalau perlu itu luka-luka digarami, lukanya kasih cuka, ibaratnya. Kalau kita melihat orang kayak gitu mati begitu aja, kayaknya nggak puas gitu. Itulah yang menyebabkan Jibril tidak rela, meskipun sudah ada takdirnya. Fir'aun ketika mau kelelep begitu kan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Aku beriman Tuhan yang diajarkan oleh Musa dan Harun, yang disembah Musa dan Harun. Itu malaikat Jibril gedeknya minta ampun. Ini kalau tahan dikit kan nanti diampuni sama Allah, dikelepin aja. Maka dia tenggelam. Karena kalau bertahan dikit, karena Allah tadi apa? Innahu kana haliman ghafuran. Allah itu lembut, penyantun dan pemaaf. Kalau tahan dikit lagi diampuni kan yang rugi banyak. Lepin aja sekali. Maka itu harusnya menjadi tidak berubah sunnah Allah kepada orang-orang zalim terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Gak ada perubahan, gak ada penyimpangan, akan begitu terus gitu. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardi innahu kana 'aliman qadira.
Dan tidakkah mereka bepergian di bumi melihat bagaimana kesudahan orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, padahal orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Mohon maaf, orang zalim itu bahasa sekarang orang kurang piknik. Kalau ada orang jahat, orang kurang piknik, nggak pernah jalan-jalan. Ini makanya kita kalau bebel, kalau gedek, ibaratnya, kalau merasa kita mau zalim, piknik lah, jalan-jalan, biar melihat akibat orang yang mendustakan. Memang ada di sini, ada, karena kisah orang terdahulu itu nggak harus jauh-jauh. Ya, kisah sebelum ini kita jalan ketemu aja, pasti dapat cerita. Kita ada yang lulus dada, iya. Ini dulu dia ngerebut kekuasaan raja, padahal raja itu adalah kakaknya. Dia ngebunuh ayahnya supaya berkuasa. Ada akhir yang baik kayak begitu? Tidak ada, meskipun dia terkenal. Kan ada tuh cerita kayak begitu di negara kita. Nah, ini nih makamnya. Kita lihat lagi jalan. Ini orang dulu nih yang suka ngebocorin. Dia jadi demang, ibaratnya zaman Belanda kan? Dia ngasih informasi sama Belanda, nangkepin orang-orang, karena dulu pejuang-pejuang itu tidak bisa ditangkap. Sekalinya ketangkep, kenapa? Ada pengkhianatan. Dan itu ada kisahnya. Ada orang kayak gitu, kisahnya baik, kagak ada. Begitu udah berhasil nangkep, dia dibunuh sendiri sama penjajah. Jadi pengkhianatan berakhir bunuh. Ini ada orang. Ya, kita kalau jalan piknik, makanya sebenarnya rekreasi itu diperintah Allah. Makanya kalau misalnya DKM mesin ini buntu, kegiatan nggak ada, nah kurang piknik, Pak, ngajak piknik dan jalan-jalan aja kita. Ya, jelas ini kan, awalam yasiru fil ardi, jalan supaya kita tahu nih, kalau ada nih, insya Allah nggak ada. DKM sesama anggota DKM saling bertengkar, kurang piknik, ajak piknik, insya Allah. Satu ayat lagi terakhir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, tetapi Dia menangguhkan hukuman sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Terakhir di ayat yang kita tadabburi di surat Fatir ini, Allah menegaskan, seandainya Allah hukum kita, tidak tersisa. Jadi begini, ada 100 orang berbuat jahat, Allah tidak akan hukum 100-100-nya. Mungkin dihukum cuma 2 atau 3 saja. Yang berbuat jahat tadi berapa? 100. Yang dihukum tidak banyak, mungkin 4, mungkin 5 sedikit. Dan dari 2, 3, 4 orang yang dihukum Allah, dihukum bukan karena kesalahan semua. Mungkin dari 2, 3 orang yang dihukum, dia punya kesalahan 70 misalnya. Allah hukum karena kesalahan yang 2, 3 biji dari 70 itu. Ini perumpamaan aja supaya kita paham. Allah melewatkan banyak kesalahan kita. Kita suka berdusta, suka berbohong, ngibulin orang, ngibulin istri. Laki kan paling sering ngibulin istri. Ditanya A, jujur, nggak bener. Dijawab nggak jujur juga nggak bener. Pilih mana nih? Ya, makanya sering bohong, sering. Ya, biar selamat bisa dulu. Nah, maka kesalahannya nggak dihukum semua oleh Allah. Ya kan gitu, penguasa bohongin rakyatnya. Berapa dia ngebohongin? Dia ngebohongin 10, Allah akan hukum 1. Nah, maka tujuannya supaya kita bertaubat. Maka Bapak nanti ini sangat erat. Surat Fatir ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Nanti disambung dengan surat Yasin. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita. Pekan depan nanti kita akan sambung surat Yasin, insyaallah. Kita cukupkan sekian. Kita doakan saudara-saudara di Gaza, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari penjajahan dan kezaliman.
yang meninggal status sebagai syuhada, yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang kehilangan tempat tinggal mudah-mudahan diganti, yang mendapat musibah di negeri kita mudah-mudahan Allah angkat musibah itu, pemimpin-pemimpin kita yang baik mudah-mudahan Allah teruskan kebaikannya, yang zalim mudah-mudahan Allah ketuk supaya dia mau bertaubat, kalau nggak mau mudah-mudahan Allah angkat mereka. Qul qawli hadza, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.